Merencanakan perjalanan ke Jerman bisa sangat membludak dengan begitu banyak tempat luar biasa untuk dikunjungi dan pengalaman untuk dipilih. Apa yang banyak wisatawan tidak sadari adalah bahwa ada cara untuk melihat yang terbaik dari Jerman tanpa kehilangan permata tersembunyi. Dalam video ini, kami akan memandu Anda melalui tujuan paling indah dan ikonik di Jerman, memastikan perjalanan Anda tidak kurang dari spektakuler. Pertama, kita akan mulai dengan beberapa fakta menyenangkan tentang negara yang menakjubkan ini, dan kemudian akan menyajikan tempat-tempat paling menakjubkan yang harus Anda kunjungi. Tetapi sebelum kita menyelami keajaiban Jerman, jika Anda suka menemukan tempat-tempat baru, silakan tekan tombol suka dan berlangganan untuk petualangan perjalanan lainnya. Mari kita mulai. Fakta menarik tentang Jerman. Tahukah Anda bahwa Jerman menjadi tuan rumah festival bir terbesar di dunia, Oktoberfest, di Munich setiap tahun? Festival ini dimulai pada tahun 1810 untuk merayakan pernikahan putra mahkota Ludwig dan putri. Jerman juga merupakan rumah bagi lebih dari 25.000 kastil, mulai dari benteng abad pertengahan hingga kastil dongeng romantis seperti Neuschwanstein. Jika Anda suka mengemudi cepat, Anda mungkin menikmati Autobahn Jerman, salah satu dari sedikit sistem jalan di dunia tanpa batas kecepatan umum pada bentangan tertentu. Banyak tradisi Natal dunia berasal dari Jerman, termasuk pohon Natal dan kalender Advent. Berlin, ibu kota ini, memiliki lebih dari museum daripada hari hujan per tahun, dengan lebih dari 170 museum untuk dijelajahi. Salah satu fakta termanis adalah permen beruang bergetah yang terkenal itu diciptakan di Jerman oleh Hans Riegel Senior pada tahun 1920. Nama merek Haribo berasal dari namanya. Sekarang, mari kita bahas tempat terbaik di Jerman. Kastil Neuschwanstein. Perhentian pertama kita adalah Kastil Neuschwanstein yang mempesona, yang terletak di pegunungan Alpen Bavaria dekat kota Fussen. Tahukah Anda bahwa kastil ini ditugaskan oleh Raja Ludwig II dari Bavaria sebagai tempat perlindungan pribadinya dan sebagai penghormatan kepada komposer favoritnya, Richard Wagner? Pembangunan dimulai pada tahun 1869, tetapi tidak pernah sepenuhnya selesai. Menariknya, Raja Ludwig II menghabiskan sangat sedikit waktu di kastil sebelum kematiannya yang misterius pada tahun 1886. Neuschwanstein terkenal dengan arsitektur abad pertengahan yang romantis, dengan menara dan atap yang menjulang tinggi, menciptakan siluet indah yang telah menginspirasi banyak orang, termasuk kastil Disney yang ikonik. Di dalamnya, Anda akan menemukan kamar-kamar yang didekorasi dengan kaya dalam tema-tema yang terinspirasi oleh opera Wagner, termasuk ruang singgasana yang megah, aula penyanyi yang megah, dan berbagai kamar yang menawan. Saat ini, Kastil Neuschwanstein adalah salah satu objek wisata paling populer di Jerman yang menarik lebih dari 1,4 juta pengunjung setiap tahunnya. Dikelilingi oleh keindahan alam pegunungan Alpen Bavaria yang menakjubkan. Kastil ini menawarkan pemandangan yang spektakuler dan jalur pendakian yang indah bagi mereka yang menyukai alam terbuka. Sering disebut sebagai Kastil Neuschwanstein dari negeri dongeng, kastil ini telah ditampilkan dalam banyak film dan buku, melambangkan romantisisme dan arsitektur. Untuk mengunjunginya, Anda dapat mencapai kastil dengan berjalan kaki, naik bus antarjemput, atau bahkan naik kereta kuda dari desa Honswango yang terdekat. Selanjutnya, kita akan menjelajahi pegunungan Alpen Bavaria yang menakjubkan, yang membentang di perbatasan selatan Jerman, membentuk batas alami dengan Austria. Wilayah ini terkenal dengan lanskap alpinnya yang menakjubkan, menampilkan pegunungan yang megah, lembah hijau yang subur, danau yang jernih, dan desa-desa yang menawan. Ini adalah surga bagi para penggemar alam terbuka yang menawarkan aktivitas seperti hiking, ski, snowboarding, dan bersepeda gunung. Pegunungan Alpen Bavaria sangat terkenal dengan resort ski kelas dunianya. Salah satu daya tarik di sini adalah Zugspitze,
puncak tertinggi di Jerman yang berdiri di atas pegunungan Alpen Bavaria dengan ketinggian hampir 3.000 meter. Pegunungan Alpen Bavaria juga kaya akan warisan budaya dengan arsitektur alpin tradisional, festival lokal, dan masakan lezat, termasuk hidangan-hidangan seperti pretzel, sosis, dan tentu saja bir. Wilayah ini juga merupakan rumah bagi beberapa kastil dongeng, seperti Hohenschwangau dan Linderhof, selain kastil Neuschwanstein yang terkenal. Jangan lewatkan kunjungan ke Garmisch-Partenkirchen, kota yang indah dan terkenal dengan pesona bersejarahnya, serta sebagai pintu gerbang ke Zugspitze dan petualangan luar ruangan lainnya. Selanjutnya kita menuju Rothenburg ob der Tauber, yang berasal dari abad pertengahan dan merupakan salah satu kota abad pertengahan yang paling terpelihara di Jerman. Saat Anda melangkah ke kota ini, Anda akan dibawa kembali ke masa lalu dengan arsitektur abad pertengahan yang terjaga dengan baik, termasuk rumah-rumah setengah kayu yang menawan, jalan-jalan berbatu, dan bangunan-bangunan bersejarah. Salah satu yang menarik dari Rothenburg adalah tembok kota yang terpelihara dengan baik. Anda dapat berjalan di sepanjang tembok ini, lengkap dengan menara dan gerbang, sambil menikmati pemandangan kota dan pedesaan sekitarnya. Secara panoramik, alun-alun pasar adalah jantung Rothenburg yang menampilkan balai kota yang mengesankan dengan menara-menara yang menjulang tinggi, konselor puncak tavern, dan air mancur Saint George yang indah. Jangan lewatkan jalur Plon, salah satu tempat yang paling banyak difoto di Rothenburg, dengan jalan sempitnya yang diapit oleh rumah-rumah setengah kayu dan bangunan kuning yang khas. Kunjungi St. James, sebuah gereja bersejarah yang terkenal dengan arsitekturnya yang indah dan altar darah kudus yang terkenal oleh Tilman Riemenschneider. Perhentian kita berikutnya adalah Lembah Rhine yang megah. Membentang di sepanjang bagian tengah Sungai Rhine dari Koblenz ke Bingen di Jerman Barat. Lembah ini terkenal dengan lanskapnya yang menakjubkan, menampilkan kebun anggur yang curam, hutan yang rimbun, dan Sungai Rhine yang berkelok-kelok. Ini adalah pesta visual yang sesungguhnya bagi para pelancong. Lembah Rhine adalah rumah bagi lebih dari 40 kastil dan benteng. Banyak di antaranya berasal dari periode abad pertengahan. Daerah ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2002 karena signifikansi budaya dan sejarahnya. Salah satu landmark paling ikonik di sini adalah Batu Loreley, yang diselimuti mitos dan legenda tentang sirene cantik yang memikat pelaut ke malapetaka mereka. Sebagai salah satu daerah anggur utama Jerman, Lembah Rhine terkenal dengan anggurnya yang tumbuh. Tur mencicipi anggur dan kunjungan ke kebun anggur adalah kegiatan yang wajib dilakukan bagi para penggemar anggur. Kota-kota menawan seperti Boppard, Rudesheim, dan St. Goar dengan rumah-rumah setengah kayunya, jalan-jalan berbatu, dan budaya lokal yang semarak sangat cocok untuk penjelajahan santai. Salah satu cara terbaik untuk merasakan Lembah Rhine adalah dengan mengikuti pelayaran sungai yang menawarkan pemandangan kastil, kebun anggur, dan lanskap indah di sepanjang sungai. Tujuan kami berikutnya adalah jalan romantis yang mempesona yang membentang lebih dari 350 km melalui Jerman Selatan, dari Würzburg ke Fussen. Rute indah ini berasal dari abad pertengahan, mengikuti jalur perdagangan kuno dan menawarkan lanskap yang menakjubkan, desa-desa yang menawan, kebun anggur yang bergelombang, dan kastil-kastil bersejarah. Kita mulai di Würzburg, kota yang indah yang terkenal dengan arsitektur baroknya dan kediaman Würzburg yang menakjubkan. Saat kita melakukan perjalanan ke selatan, kita mencapai Rothenburg ob der Tauber, kota abad pertengahan yang terpelihara dengan sempurna dengan jalan-jalan berbatu dan rumah-rumah setengah kayunya. Permata lain di sepanjang jalan adalah Dinkelsbild, dengan 16 menara dan area kota tua yang menawan. Augsburg,
salah satu kota tertua di Jerman, kaya akan sejarah dan keindahan arsitektur, menjadikannya tempat yang wajib dikunjungi di jalan romantis. Dan tentu saja, di dekat ujung rute ini, di Fussen, Anda akan menemukan Kastil Neuschwanstein yang ikonik, situs dongeng sejati. Danau Konstanz terletak di kaki utara pegunungan Alpen. Danau yang indah ini berbatasan dengan Jerman, Austria, dan Swiss. Danau Konstanz adalah danau air tawar terbesar ketiga di Eropa Tengah, yang mencakup sekitar 536 km persegi. Perairannya yang biru jernih, lingkungan hijau subur, dan latar belakang pegunungan Alpen yang megah menjadikannya surga yang indah bagi para pelancong. Mari kita mulai dengan kota-kota utama di sekitar Danau Konstanz. Kota bersejarah yang terkenal dengan kota tua yang terpelihara dengan baik, pusat kehidupan laut yang menarik, dan patung imperia yang ikonik. Meersburg memikat pengunjung dengan arsitektur abad pertengahannya, kebun anggur, dan kastil lama serta baru yang menawan. Lindau terletak di sebuah pulau yang menawarkan jalan-jalan yang indah, bangunan bersejarah, dan pelabuhan yang dihiasi dengan rumah lampu dan patung singa Bavaria. Kepulauan Danau Konstanz juga merupakan tempat yang wajib dikunjungi. Mainau sekarang juga dikenal sebagai Pulau Bunga, terkenal dengan tamannya yang menakjubkan, rumah kupu-kupu dan istana barok. Rapperswil, situs warisan dunia UNESCO, terkenal dengan biara dan gereja abad pertengahannya. Danau Konstanz menawarkan banyak kegiatan untuk setiap jenis wisatawan. Nikmati berperahu, berenang, bersepeda dan hiking, atau cukup jelajahi kota-kota tepi danau yang menawan dengan santai. Heidelberg. Perhentian kami berikutnya adalah kota Heidelberg yang menawan, terletak di bagian barat daya Jerman, di negara bagian Baden-Württemberg, di sepanjang sungai Neckar. Heidelberg adalah salah satu kota universitas tertua dan paling terkenal di Jerman, rumah bagi Universitas Heidelberg. Didirikan pada tahun 1386, universitas ini memiliki kampus yang indah yang mencakup perpustakaan universitas dan museum universitas. Salah satu daya tarik Heidelberg adalah Kastil Heidelberg yang ikonis, bertengger di lereng bukit. Kastil ini merupakan perpaduan gaya gotik dan Renaissance, serta menawarkan pemandangan kota dan sungai Neckar yang menakjubkan. Kastil ini wajib dikunjungi karena sejarahnya yang kaya dan pemandangan yang memukau. Kota tua atau Altstadt ditandai dengan arsitektur baroknya, jalan-jalan sempit, dan situs-situs bersejarah. Pastikan untuk mengunjungi Gereja Roh Kudus dan jembatan tua yang indah yang membentang di Sungai Neckar untuk pengalaman yang mengesankan. Berjalan-jalan di sepanjang Philosopher's Walk, jalur ini menawarkan pemandangan panorama Heidelberg, kastil, dan sungai, serta merupakan tempat favorit bagi para filsuf dan profesor universitas. Selanjutnya, kita menuju Dresden, yang dikenal sebagai Florence die Elbe. Dresden menawarkan warisan budaya dan seni yang kaya. Salah satu landmark kota yang paling ikonis adalah Istana Zwinger. Contoh arsitektur barok yang menakjubkan. Istana ini menampung beberapa museum, termasuk galeri gambar master lama dan koleksi porselen yang luar biasa. Tempat lain yang wajib dilihat adalah Frauenkirche, Gereja Our Lady. Gereja barok yang megah ini sepenuhnya dibangun kembali setelah hancur dalam Perang Dunia II, melambangkan ketahanan dan dedikasi Dresden untuk melestarikan warisannya. Bagi para pecinta opera dan balet, Dresden juga menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Gedung Opera Semper adalah permata sejati yang terkenal dengan arsitekturnya yang menakjubkan dan pertunjukan kelas dunia. Ini adalah puncak dari kancah budaya Dresden. Sungai Elbe menawarkan tur perahu yang memberi Anda perspektif unik tentang landmark dan keindahan alam Dresden. Tujuan kita selanjutnya adalah kota Munich, yang semarak, ibu kota Bavaria, yang terletak di Jerman Selatan di sepanjang Sungai Isar. Munich memiliki sejarah yang kaya dan telah menjadi jantung budaya serta politik Bavaria selama berabad-abad.
Perjalanan kita dimulai di Marienplatz, alun-alun pusat Munich, yang merupakan rumah bagi balai kota baru dengan Glockenspiel yang terkenal, sebuah pertunjukan jam yang menawan yang menyenangkan pengunjung setiap hari. Salah satu landmark kota yang paling menakjubkan adalah Istana Nymphenburg, sebuah istana barok yang megah dengan taman yang luas, yang dulunya merupakan kediaman musim samar bangsawan Bavaria. Untuk pecinta alam, Taman Englischer adalah tempat yang wajib dikunjungi. Taman ini adalah salah satu taman kota terbesar di dunia, yang menampilkan padang rumput, area hutan, danau, serta taman bir dengan menara Cina yang terkenal. Munich terkenal di dunia dengan festival Oktoberfest, festival bir terbesar di planet ini, yang diadakan setiap tahun dan menarik jutaan pengunjung. Perayaan budaya dan bir Bavaria ini tidak boleh dilewatkan. Untuk merasakan kehidupan lokal, pergi ke Viktualienmarkt, pasar terbuka terkenal yang menawarkan beragam produk segar, daging, keju, dan spesialisasi Bavaria. Penggemar mobil akan menikmati Museum BMW dan BMW Welt, yang memamerkan sejarah dan teknologi masa depan dari merek ikonik ini. Sementara itu, penggemar sepak bola tidak boleh melewatkan Allianz Arena, rumah modern FC Bayern Munich yang terkenal dengan arsitekturnya yang mencolok dan suasananya yang semarak. Selanjutnya, kita menuju Berlin. Berlin memiliki sejarah yang kaya dan kompleks karena menjadi pusat peristiwa penting, seperti Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin. Salah satu landmark kota yang paling ikonis adalah Gerbang Brandenburg, sebuah monumen neoklasik yang telah menyaksikan banyak peristiwa bersejarah dan berdiri sebagai simbol perdamaian dan persatuan. Situs penting lainnya adalah Tembok Berlin, simbol kuat dari Perang Dingin. Bagian dari tembok tersebut masih berdiri sampai sekarang, dengan galeri sisi timur yang memamerkan mural oleh seniman dari seluruh dunia. Gedung Reichstag, rumah bagi parlemen Jerman, memiliki kubah kaca yang menakjubkan, menawarkan pemandangan kota secara panorama. Bagi para pecinta museum, Museum Island adalah situs warisan dunia UNESCO yang menampung 5 museum terkenal di dunia, termasuk Museum Pergamun dan Museum Altes. Alexanderplatz adalah alun-alun yang ramai, terkenal dengan menara TV ikoniknya, Fernsehturm, yang menawarkan restoran berputar dengan pemandangan kota yang spektakuler. Katedral Berlin yang terletak di Pulau Museum adalah katedral barok yang menakjubkan. Terkenal dengan arsitekturnya yang mengesankan dan interior yang indah. Potsdamer Platz adalah area yang semarak dengan pusat perbelanjaan dan hiburan, menampilkan pembangunan pasca penyatuan kembali Berlin. Untuk pengalaman yang lebih tenang, kunjungi Tiergarten, taman dalam kota terbesar dan terpopuler di Berlin yang sesuai untuk jalan-jalan santai dan aktivitas luar ruangan. Tujuan kita berikutnya adalah kota Cologne yang semarak. Terletak di Jerman Barat di sepanjang Sungai Rhine. Cologne adalah salah satu kota tertua di Jerman dengan sejarah yang kaya yang berasal dari zaman Romawi. Landmark kota yang paling terkenal adalah Katedral Cologne, sebuah mahakarya gotik yang merupakan situs warisan dunia UNESCO dan salah satu katedral terbesar di Eropa. Twin Spires-nya mendominasi cakrawala dan dapat dilihat dari seluruh kota. Kota tua atau Altstadt ditandai dengan jalan-jalannya yang sempit, bangunan bersejarah, dan kawasan pejalan kaki yang indah di sepanjang Sungai Rhine.
Berjalan-jalan melalui area ini akan membawa Anda kembali ke masa lalu, menawarkan pemandangan yang menawan dan suasana yang hidup. Jangan lewatkan jembatan Hohenzollern yang terkenal dengan tradisi kunci cinta, di mana pasangan memasang gembok ke jembatan dan melemparkan kuncinya ke Sungai Rhine sebagai simbol cinta mereka. Hamburg dikenal sebagai gerbang dunia. Pelabuhan Hamburg adalah salah satu yang tersibuk di Eropa. Anda dapat mengikuti tur pelabuhan untuk menjelajahi pelabuhan yang semarak ini dan mempelajari tentang warisan maritimnya. Landmark yang wajib dikunjungi adalah El Philharmonie, sebuah aula konser modern mencolok di distrik Haven City. Mahakarya arsitektur ini terkenal dengan akustik kelas dunia dan desain yang menakjubkan, memberikan pengalaman unik. Kunjungi Miniatur Wonderland, pameran kereta api model terbesar di dunia. Atraksi ini menampilkan landscape dan kota miniatur yang sangat detail yang pasti akan memikat pengunjung dari segala usia. Spijkerstad, situs warisan dunia UNESCO, adalah distrik gudang terbesar di dunia. Bangunan bata merah dan kanal-kanalnya menciptakan pemandangan indah yang sempurna untuk berjalan-jalan santai. Distrik hiburan Hamburg yang terkenal, Reeperbahn, menawarkan kehidupan malam yang semarak, teater, klub, dan restoran. Ini adalah area yang ramai yang menampilkan semangat kota yang energik. Jangan lewatkan Hamburg Rathaus, balai kota yang menakjubkan yang terletak di jantung kota. Mahakarya arsitektur ini wajib dikunjungi karena kemegahan dan signifikansi historisnya. Gereja Saint Michaelis, yang dikenal secara lokal sebagai Michael, adalah salah satu landmark Hamburg yang paling terkenal. Menara gereja ini menawarkan pemandangan kota yang indah. Danau Außenaster, dua danau buatan di pusat kota, sangat cocok untuk berperahu, piknik, dan menikmati pemandangan yang cantik. Danau ini adalah tempat pelarian yang tenang dari kehidupan kota yang ramai. Leipzig dikenal karena sejarah budaya dan musiknya yang kaya, telah menjadi pusat perdagangan, musik, dan penerbitan selama berabad-abad. Salah satu landmark kota yang paling terkenal adalah Gereja Saint Thomas, tempat Johann Sebastian Bach bekerja sebagai pelukis dan tempat ia dimakamkan. Para pecinta musik juga akan menghargai Gewandhaus, sebuah gedung konser terkenal di dunia yang menjadi rumah bagi orkestra Gewandhaus yang terkenal. Sorotan lainnya adalah Universitas Leipzig, salah satu universitas tertua di Jerman yang didirikan pada tahun 1409. Kampus ini memiliki bangunan-bangunan bersejarah yang indah yang layak untuk dijelajahi. Kota ini juga menawarkan monumen pertempuran bangsa-bangsa, sebuah bangunan besar yang memperingati pertempuran Leipzig pada tahun 1813, salah satu pertempuran terbesar di Eropa sebelum Perang Dunia I. Di jantung kota, Anda akan menemukan balai kota tua, contoh arsitektur Renaissance yang menakjubkan, yang sekarang menjadi rumah bagi museum sejarah kota. Untuk pengalaman berbelanja yang unik, kunjungi Madler Passage, sebuah arcade bersejarah yang dipenuhi dengan toko-toko elegan, kafe, dan restoran.
Frankfurt, dikenal sebagai ibu kota keuangan Jerman, adalah rumah bagi Bank Sentral Eropa, Deutsche Bank, dan Bursa Efek Frankfurt. Skyline modernnya telah memberinya julukan Manhattan. Di jantung kota tua, Anda akan menemukan Romer, sebuah bangunan abad pertengahan yang telah berfungsi sebagai balai kota selama lebih dari 600 tahun. Di dekatnya, berdiri Katedral Frankfurt, sebuah katedral bergaya gotik yang menakjubkan, tempat kaisar Kekaisaran Romawi Suci dimahkotai. Kunjungi rumah Goethe, tempat kelahiran penulis terkenal Johann Wolfgang van Goethe, yang sekarang menjadi museum yang didedikasikan untuk kehidupan dan karyanya. Pergilah ke menara utama gedung pencakar langit dengan dek observasi yang menyediakan panorama kota yang menakjubkan. Frankfurt juga dikenal dengan masakan tradisionalnya, termasuk sosis Frankfurter, anggur apel Effelwein, dan saus hijau Grüne Soße. Hidangan lokal ini wajib dicoba oleh setiap pengunjung. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan luar biasa ini melalui Jerman. Dari kastil dongeng dan kota-kota yang ramai hingga kota-kota abad pertengahan yang menawan dan lanskap yang menakjubkan. Kami telah menjelajahi beberapa tujuan terindah dan ikonik yang ditawarkan negara menakjubkan ini. Kami harap video ini telah menginspirasi Anda untuk merencanakan petualangan Anda sendiri dan menemukan keajaiban Jerman. Jika Anda menikmati video ini, silakan beri jempol, tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa berlangganan saluran kami untuk lebih banyak panduan perjalanan dan petualangan. Sampai jumpa lagi, selamat berjalan-jalan.